Nah ini aneh banget ya. Jadi aku tuh dulu 4-5 tahun lalu udah lama. Hmm. Dulu memang aku pernah. Nah, kalau memamerkan barang-barang mewah serta branded, menurut aku tuh sah-sah aja, asal tidak berlebihan ya, betul nggak? Kan tuh hasil kerja keras mereka kan, Benar. mau pamerin misalnya mobil atau jam atau tas gitu kan, asal tidak berlebihan dan tidak membuat huru-hara. Jadi kita nggak boleh punya penyakit hati tuh, kita harus meresponinnya dengan wah keren ya mereka, ayo kita akan bersemangat seperti mereka, lebih menjadi motivasi lah gitu. Jadi kita tuh jangan julid gitu. Kak Angela sendiri salah satu orang yang hobi mengoleksi barang-barang branded atau mewah nggak Kak? Tergantung, barang branded itu menurut aku yang ada nilai investasinya aku wajib punya. Ya kan? Tapi kalau tidak ada nilai investasinya, misalnya beli tas 50 juta, kemudian kita mau jual lagi, ternyata cuma jadi 10-20 juta, berarti kan depresiasinya banyak banget. Nggak cuan gitu loh. Kalau itu aku nggak, lebih nggak sih. Jadi cuman merek-merek tertentu aja. Kalau Bapak, Kalau aku yang ada antik-antik ya? antik-antiknya aku koleksi. Antik. Antik yang barangnya susah dicari lah gitu. Limited edition. Ya aku sih lebih ke kendaraan ya ketimbang kalau perlengkapan Fashion. pria fashion gitu karena eh, menurutku ya aku kurang hobi aja kecuali memang itu spesial banget nah aku simpen. Nah, kalau kakak berdua nih, untuk membeli suatu barang untuk sesuai keinginan atau kebutuhan sih biasanya kak? Kebutuhan dong, jangan keinginan. Kalau inginnya mah banyak ya. Ingin ini, Milih-milih nggak? ingin itu, hah? Milih-milih nggak dalam soal branded? Balik lagi milih sih harus milih. Cuman milih yang ada nilai investasinya. Jangan sampai beli barang yang cuman buat dibuang-buang bakar duit gitu loh. Kalau Bapak? Ya sama kayak kamu yang ada nilai tambahnya misalnya disimpan di kemudian hari misalnya Tetap ada yang nilainya. minat dan mau dibeli lagi kan nilainya jadi lebih tinggi gitu. Nah, oke kak, kita bicara soal barang-barang branded ini kan kemarin sempat rame nih postingan salah satu akun yang mengatakan bahwa Kak Angela sempat pakai jam palsu nih. Gimana tuh kak reaksinya, tanggapannya? Nah ini aneh banget ya. Jadi aku tuh dulu 4-5 tahun lalu udah lama. Dulu memang aku pernah memakai jam itu promo ya, promo brand orang. Tapi ternyata brand itu menggunakan bocor nggak? Sorry. Nggak, aman. Tapi ternyata brand itu menyerupai brand yang mahal yang zaman sekarang gitu loh. Yang bisa 5 miliar, 4 miliar. Jadi tiba-tiba aku di spot sama satu akun bahwa aku memakai jam palsu. Padahal jam itu original punya another brand lain gitu kan. Ya otomatis aku bela diri dong, apalagi aku orangnya vokal gitu kan. Kalau diem baik ya orang nggak ngerti kan, dipikir beneran palsu. Sedangkan aku udah jelasin, udah klarifikasi juga bahwa jam itu adalah jam merek orang lain yang menyerupai jam yang mahal tersebut gitu. Kan ada ya namanya orang lagi musimnya modelnya ini, wah semuanya jadi bikin brand yang mirip-mirip gitu. Tapi aku tidak pernah memakai jam palsu karena aku nggak terlalu suka jam. Jadi kalaupun ada jam yang dipakai pasti jam itu adalah sponsor dari orang atau brand orang yang aku pakai supaya melariskan gitu aja. Tapi artinya itu jam koleksi kakak sendiri ya yang kakak pakai ya? Iya, aku tuh itu jam aku yang dikasih brand ya gitu. Dipakai sih kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak juga gitu. Kalau koleksi lebih ke diamond sih aku ya. Diamond tuh harus wajib lah kalau cewek karena selalu ada nilainya sama emas ya, emas batangan di logo, emas batang. Nah, setelah kakak klarifikasi itu kemarin juga di story IG, udah di take down belum tuh kak itu akun yang ini? Belum masalahnya. Jadi mungkin akun ini adalah akun luar negeri. Jadi mungkin menurut orang luar negeri ini
orang Eropa ini tetap aja ya meniru desain ya, terserah lah gitu. Jadi muka aku udah terpampang pakai jam palsu. Padahal ya maaf nih, kalau mau beli jam mahal pun aku juga kadang-kadang nggak kepengen banget gitu. Jadi aku pakai jam apapun yang fashion tuh biasanya ada sponsornya juga gitu. Jadi ya terserah lah orang mau ngomong apa gitu kan. Mungkin kita lagi mau dapat rezeki ber yang bertubi-tubi, jadi difitnah terus. Oke Kak, jadi kan artinya sebagai pasangan selebriti nih, yang juga sebagai entrepreneur nih, Kak yang sebagai musisi, kakak juga sebagai selebriti, sebenarnya kan memakai barang-barang branded dan mahal dan mewah itu kan suatu keharusan ya, agar tetap dipandang. Harus nggak? Enggak juga sih. Kalau dari sisi entrepreneur kan tetap kembali lagi ke bisnis modelnya kan, kepada ke cara kita melakukan bisnis gimana, nggak mesti lihat dulu ini orang gimana gitu, potongannya gimana. Nanti malah kadang kalau potongannya udah super branded malah jadi mengelabui beberapa jadi salah menilai kan, apalagi ketemu orang gitu kan, ketemu bisnis gitu. Kalau aku mungkin dari sisi aku, kalau artis gitu ya biasanya mereka beli branded itu sebagai tanda apresiasi diri aja. Jadi nggak harus, ada juga artis yang nggak usah pakai branded. Kalau aku rata-rata jarang ya pakai branded. Kalau aku lebih ke kebutuhan aja. Misalnya harus punya tas satu ini yang branded, oh ya udah itu aja. Dan itu dipakainya kan nggak terus-terusan gitu. Jadi kalau menurut aku juga tergantung kebutuhan dan keuangan finansial masing-masing. Kalau perlu beli, kalau enggak. Tapi menurut aku tidak wajib ya pakai branded gitu. Karena kalau artis itu udah cakep, udah keren, pasti dia nggak perlu pakai branded pun udah keren gitu. Kak, sibuk dan konsisten menjadi seorang entrepreneur menikmati nggak? Menikmati sekali, sampai kadang-kadang meriang nggak dirasa-rasa ya kan, badannya anget dijalanin gitu. Syuting, apalagi aku sama suamiku syuting juga, produser musik juga, nulis lagu juga, di studio musik juga. Jadi banyak banget yang kita lakukan dan kita menikmati itu. Doain aja supaya cepat-cepat menjadi miliarder gitu ya. Banyak kerjaan nggak kaya-kaya, ini bingung. Apalagi saling mendukung ya Kak. Iya dong. Kevin dan kakak sendiri nih. Enakan dan nyamanan mana Kak? Antara selebriti dan entrepreneur. Nyaman dua-dua sih ya. Nyaman dua-dua. Dan bisa menjalani dua-dua itu Kak dalam waktu yang bersamaan. Harus kita kan harus kompak bagi waktu, ya kan. Kalau hari ini meetingnya kemana, besok syuting, besok ini. Pokoknya kita enjoy life aja. Yang penting kerjain sesuatu yang Disukai dan membawa berkah ya. yes. Kak, kita update sedikit soal anak-anak nih Kak. Yang paling kecil kemarin sekarang udah bisa apa aja nih Kak kalau boleh tahu? Anak aku udah mau 5 bulan, yang kecil yang baru lahiran, udah bisa tengkurap, terus gemoy banget, mukanya mirip papinya, dan Terima endorsan ya. sudah terima beberapa produk, udah bekerja biar mama papanya balik modal, dan sudah ditawarin casting untuk sinetron. Kalau yang pertama udah bisa nyanyi, khususnya lagu Sepanjang Hidupku tuh udah bisa ikut nyanyi, terus udah mulai bisa bicara ya, udah bisa panggil mama, papa, semuanya. Jadi sesuai dengan umurnya lah gitu, jadi kita puji Tuhan sekali. Oke Kak, berarti anak-anak ini juga mungkin akan dipersiapkan untuk menjadi Seorang bintang. Seorang juga ya. Iya dong. Entertainment juga ya Kak. Kalau misalnya anak-anaknya suka, kayak anakku yang pertama jago nyanyi gitu ya, terus anakku yang kedua ini yang bayi jago acting gitu. Kalau disuruh foto, pegang produk, terus dia foto gitu. Ya kalau memang takdirnya menjadi bintang, pasti mama papanya kita berdua full support gitu. Supaya balik modal. Anaknya harus kerja gitu. Nah, ke depan sendiri nih, rencana untuk anak-anak sendiri seperti apa nih Kak? Untuk sekolahnya mungkin ke depan. Kita bakal lihat dari hobinya dulu yang kita mau cari tahu. Sukanya apa? Misalnya sukanya nyanyi, dia mau fokus nyanyi, kita bakal support dan taruh waktu buat dia agar dia bisa menjadi penyanyi yang hebat. Misalnya dia mau jadi drummer, dia akan menjadi drummer yang hebat. Itu sih cita-cita kita, karena kita juga mau kita udah ada
pengalaman dan apa yang kita bisa delegasikan ke dia kita turunkan ya kita pasti turunkan dan support. Kita nggak mau membuang-buang kesempatan lah gitu. Dan kita juga kepikiran juga nggak mau terlalu anak-anak jauh dari kita kan gitu supaya pergaulannya terkontrol dengan baik. Jadi nanti kalau harus pun ke luar negeri, mami papanya juga ikut. Nah Kak, dengan kesibukan yang seperti ini, cara bagi waktunya Kakak sendiri ala Angelati sendiri seperti apa sih? Bagi waktu, kita pasti pagi bangun buat anak-anak dulu. Jadi kita say hi itu anak-anak, ajak main. Kemudian biasanya anak tidur siang ya, baru kita berangkat kerja. Nanti ketemu lagi malam, gitu aja sih. Jadi mungkin kadang-kadang aku juga bisikin ke anak-anak aku kayak ke yang gede ya. Yang 2 tahun aku bilang, mami papi kerja dulu ya cari duit buat kamu di rumah baik-baik, sehat-sehat, makan yang banyak, nanti malam papi mami jemput kita jalan-jalan, nanti dia pasti kayak ngerti gitu. Jadi mereka juga nggak merasa kayak kesepian gitu. Dan kebetulan juga yang di rumah itu pada rame, pada heboh gitu kan, jadi mungkin dia happy gitu. Audio Jungle.